kendaraanmu, kebetulan, dan kebenaran. Sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Kalau engkau sopir taksi, angguna atau angkota lainnya, atau barangkali engkau tukang becak dan pada menit dan jam tertentu siang itu engkau melintas di jalan tertentu, lantas pada detik tertentu muncul seseorang dari gang kampung dan melambaikan tangan memanggil kendaraanmu. Aku bertanya, siapakah yang mengatur pertemuan kalian pada detik itu? Seandainya kendaraanmu itu melintas beberapa detik lebih cepat, atau orang yang dari gang itu nongol lebih lambat beberapa detik, sehingga yang ia panggil adalah taksi berikutnya yang lewat, aku bertanya, siapakah yang mengatur adegan itu dan apa makna pengaturan itu? Atau dalam situasi dan kejadian-kejadian lain dalam hidupmu, tentu sering engkau mengalami pertemuan dan kemelesetan pertemuan antara kebutuhan dan pemenuhan. Biasanya engkau mengatakan bahwa peristiwa semacam itu bernama kebetulan. Akan tetapi, dalam bahasa dan budaya komunikasi kita, kebetulan itu dipahami sebagai sesuatu yang tidak disengaja. Istilah Inggrisnya accidentally, terjadi karena suatu, dalam tanda kutip, kecelakaan. Aku ingin mengatakan kepadamu bahwa kejadian semacam itu benar, tidak disengaja. Artinya, engkau tidak bisa menyengajainya, tetapi Allah lah yang sengaja menciptakannya. Terkadang Allah itulah yang bernama kebenaran atau Al-Haq. Sebagaimana seluruh proses, sistem, dan irama penciptaan alam semesta dan kehidupan umat manusia ini adalah disengaja oleh Allah. Saham kesengajaan Allah itu ada yang 100%. Ada yang kurang dari itu karena sisanya dimandatkan untuk menjadi kewenangan khalifahnya yang bernama manusia. Benda alam ini dengan seluruh sistemnya disengaja 100% oleh pola penciptaannya. Tapi bahwa kemudian terjadi ketidakseimbangan ekologis, terjadi kebakaran di hutan, banjir karena tertataan pembangunan, pelubangan ozon, hutan salah mongso, dan lain sebagainya. Itu tanda bahwa Allah berbagi kepada manusia, memberi mandat kepadanya untuk mengerjakan sesuatu, tapi diperintahkan agar disesuaikan dengan kehendaknya. Tapi diperintahkan agar disesuaikan dengan kehendaknya. Sama dengan rambut lurusmu itu, hidung mancungmu itu, kokoh tanganmu itu, disengaja 100% oleh Allah. Ia memberimu persentase pinjaman hak juga kepadamu. Dan engkau pergi ke salon mengkeritingkan rambutmu, engkau ke toko emas memasang anting-anting di hidungmu, serta
engkau ikut fitness untuk lebih mengokohkan badanmu. Sekarang engkau kembali ke taksi. Hitunglah sesekali berapa persentase kesengajaan Allah atas kejadian-kejadian yang engkau alami, dan berapa persentase yang engkau upayakan sendiri. Mungkin pada jam tertentu engkau meluncurkan taksimu ke depan stasiun atau ke tempat-tempat tertentu yang engkau perhitungkan akan banyak penumpang. Dan itulah yang namanya ikhtiar, kreativitas, budaya, dan sejarah. Tapi tetaplah, jangan sampai engkau mengabaikan bahwa di sisi semua sepak terjang sejarahmu sesungguhnya peran kesengajaan Allah atas nasibmu tetap sangat tinggi. Dan bagaimana Allah menyengajakan model nasib atasmu bergantung pada dua hal. Pertama, pada hak mutlak Allah untuk menentukan apa saja. Kedua, pada kualitas dan moral pergaulanmu sendiri terhadap Allah. Kekasihnya tiada kunjung datang, perjalanan tiada terbayangkan. Terkadang engkau tidak memperhitungkan bahwa Allah berperan atas nasibmu, dan perannya itu amat dilatar belakangi oleh sifat kasih sayang. Tapi engkau lupa atau tidak yakin sehingga diam-diam engkau berpendapat bahwa hanya engkau sendirian yang bisa menolong nasibmu. Maka engkau berupaya dengan segala cara menyerobot sana-sini, mencurangi teman, ngentol penumpang, dan lain sebagainya. Kalau engkau bersedia niteni, meneliti, dan mengingat-ingat apa peran kesengajaan Allah atas hidupmu, engkau akan menemukan berbagai kebetulan yang nanti harus engkau pahami sebagai kebenaran. Kalau hatimu berzikir dan mengkonsentrasikan diri pada fungsi kesengajaan Allah yang penuh kasih sayang atas naik turunnya nasibmu, engkau insya Allah dibimbing untuk senantiasa berada di dalam atau dekat kasih sayangnya itu. Pikiranmu akan dituntun olehnya untuk memasuki ide-ide atau gagasan dalam mengendalikan setir mobilmu yang sesuai dengan kasih sayangnya. Kakimu, tanganmu, alam pikiran, dan perasaanmu insya Allah akan senantiasa dipanggil olehnya ke dalam cintanya. Dengan demikian, tak perlu menyerobot kasih sayang Allah yang dianugerahkan kepada teman atau pesaingmu, karena di samping kasih sayangnya juga tersedia buatmu, juga karena kalau engkau mencuri rahmat yang diterima oleh saudaramu, maka nanti engkau harus membayarnya. Mungkin keharusan membayar itu membuat kasih sayang Allah urung menaburi hidupmu.